Pengadilan Negeri Makassar melaksanakan eksekusi pembongkaran 8 ruko serta 1 gedung di Jalan AP Patarani nomor 11 pada Kamis 13 Februari 2025. Bangunan tersebut yakni Gedung Hamrawati dan Markas Laskar Sindrijal. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua PN Makassar terkait perkara antara Andi Baso Matutu sebagai pemohon eksekusi melawan Salahuddin Hamad Yusuf sebagai termohon eksekusi. Pelaksanaan eksekusi diwarnai ketegangan karena beberapa pemilik ruko menolak pengosongan bangunan. Polisi menurunkan 1.000 personil gabungan untuk mengamankan jalannya eksekusi ini. PN Makassar sendiri telah memberikan pemberitahuan kepada para penghuni ruko dan gedung agar mengosongkan lokasi secara sukarela sebelum tindakan eksekusi dilakukan. Namun warga bersikukuh hingga melakukan aksi protes dengan membakar ban dan melempari petugas menggunakan batu. Alhasil 2 orang diamankan karena mencoba menghalangi jalannya eksekusi, namun pihak kepolisian pastikan tidak ada korban dalam kejadian ini. Ayo, mobil, kenapa ada halangi? Tarik! Mobil tarik! Deret! Kalau ada kuncinya, kasih kuncinya! Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melantik Muzakir Manaf dan Fadlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2025 hingga 2030. Pelantikan digelar dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Rabu 12 Februari 2025. Dalam sambutan pertamanya usai dilantik, Muzakir Manaf alias Mu'alim mewacanakan penghapusan sistem barcode pengisian BBM di seluruh SPBU Aceh. Kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi semua, siapa saja misi minyak tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Yusuf Kala, ini satu masalah. Di Aceh kadang-kadang orang membakar SPBU dengan barcode itu. Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Melakukan barcode, melakukan stiker, tidak ada makna sekali. Maka saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU. Kebijakan ini pun sudah berlaku di Aceh sejak 2022. Penyidik Bareskrim Mabes Polri bersama tim Inafis menggeledah kediaman Kepala Desa Kehot Arsin bin Arsin pada Senin malam 10 Februari kemarin. Namun dalam penggeledahan tersebut Arsin tidak terlihat berada di rumahnya. Tim gabungan hanya disambut oleh kerabat Arsin dan keluarganya yang lain. Lantas penyidik menunjukkan surat perintah penggeledahan serta membacakannya di depan seluruh kerabat Arsin. Dibaca surat permohonan penyidik nomor B/11 3A garing 2 Romawi Res 1.24/2025 ditujukan tanggal 7 Februari 2025 tentang permintaan izin penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup alat angkut milik yang dihuni atau digunakan oleh terlapor
Arsin bin Hasib yang terletak di rumah saudara Arsin bin Hasib yang berada di Desa Kohot RT 002 garing RW 001 Kecamatan. Selain rumah Kades Arsin, tim Bareskrim Polri juga menggeledah kantor Kepala Desa Kohot dan kediaman Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dari penggeledahan tersebut terdapat beberapa dokumen yang disita. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Mabes Polri memeriksa saudara kandung dan istri dari Arsin pada Senin sore kemarin. PN, sehingga nggak salah, jangan lebih juga jangan, kurang juga jangan. Kepala Desa Kohot Arsin menjadi sorotan usai terungkap adanya SHGB dan SHM laut di wilayahnya. Bareskrim Polri pun menduga adanya pemalsuan akta otentik SHGB dan SHM laut yang ada di desa tersebut. Yang tadi banyak itu. Pelantikan Dedi Cahyadi atau Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan menuai kontroversi publik. Sebab pengangkatan Dedi justru berpotensi menghamburkan uang negara di tengah upaya efisiensi anggaran. Menanggapi hal itu, Dedi memastikan tak akan mengambil gaji sama sekali dari jatah yang diberikan negara. Deddy Corbuzier ini ibaratnya dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bekerja karena belum tentu ada isu. Tapi gajinya tiap bulan lancar. Oke, karena ini yang ngomong adalah sahabat saya dan juga banyak masyarakat gitu ya yang nanya masalah efisiensi dan gaji. Oke, pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke? Nggak akan saya ambil. Bagaimana dia berhadapan dengan Livi Renata, dengan Kates gitu ya, yang dikit-dikit nanyain, kamu perawan nggak kepada anak-anak muda, perempuan, cewek-cewek seksi gitu. Nah, masalah yang ini menarik. Coba Anda klarifikasi dulu, tanya sama Livi Renatanya, saya pernah ngomong gitu nggak sama dia, itu dulu. Yang kedua, tanya sama Katisnya, konteksnya waktu saya ngomong itu apa. Jadi tanya konteksnya apa pada saat saya ngomong gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya nanya begitu tuh, nggak mungkin, pasti ada konteksnya gitu. Nah, jadi Anda juga jangan kemakan gorengan sama bocil gitu. Kalau yang lain Anda katain saya atau nggak suka, karena saya tahu ini sifatnya like and dislike dan gorengan, saya tahu, makanya yang diserang saya doang gitu. Padahal kalau efisiensi dan sebagainya bukan cuma saya kan sebenarnya. Jadi coba konteksnya dulu dipahami. Kalau yang lain silahkan, tapi again terima kasih buat semuanya, and I make sure saya nggak ngambil gaji atau apapun itu. Tenang aja. Net worth saya masih tinggi. Sementara Kementerian Pertahanan mengaku tak ada masalah atas respon publik terhadap pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus menteri. Kemenhan menyatakan pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Deddy Corbuzier. Warga Kota Tangerang Selatan yang berulang tahun mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan maupun puskesmas pada hari ini. Salah satu puskesmas yang mulai melaksanakan program tersebut yakni Puskesmas Ciater.
Warga yang memanfaatkan program ini mengaku cukup terbantu, utamanya untuk yang berusia lanjut dalam melaksanakan screening awal tes kesehatan. Tensi, penyebaran tertinggi, tingkat perut, sama tes gula darah. Hasilnya gimana Bu tadi hasilnya? Tapi tensinya seperti ini. Karena memang lagi tidak enak badan atau? Tidak, alhamdulillah. Ibu gimana dapat cek kesehatan gratis ini? Alhamdulillah Terbantu. buat lansia, kesehatan, alhamdulillah diberikan kesehatan ini. Sebelumnya pernah nggak Bu cek kesehatan secara mandiri? Belum pernah Bu ya? Baru ini, baru sekali ini. Ibu memang sengaja datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis ini atau gimana memang? Iya. Diberitahu sama kader atau gimana Bu? Sama bos yang ini, puskesmas, ada juga gitu dari Limahan. Normal ya Bu ya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar ikut memantau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Caimin sempat mencoba cek kesehatan mata di puskesmas tersebut. Ia juga mendorong masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan untuk segera mendaftar, agar manfaat dari program pemerintah dapat lebih terasa. Dampak perekonomian akan jangka menengah panjang. Jangka menengah tentu dengan sendirinya semua terantisipasi kesehatan kita. Yang kedua, bagi yang menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan bisa menggunakan fasilitas keanggotaan dari BPJS Kesehatan. Karena itu saya dan seluruh pihak mendorong kepada seluruh masyarakat jangan lupa yang menjadi peserta non-aktif segera mengaktifkan diri. Ada mekanisme yang sangat mudah di BPJS Kesehatan supaya tunggakan ataupun beberapa kewajiban iuran itu terpenuhi dengan mudah. Yang kedua, jangan lupa kalau kita ikut iuran BPJS itu bukan sekedar mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan. Ini adalah gotong royong sesama warga bangsa. Jadi melalui kepesertaan dan disiplin iuran, maka kita semua saling bahu-membahu. Yang kuat menolong yang lemah saling membantu. Jadi jangan melihat iuran BPJS Kesehatan itu sebagai beban. Jadikan itu sebagai arisan gotong royong bahu-membahu sesama warga bangsa. Sehingga kita saling bisa menolong seluruhnya satu dengan yang lain. Sehingga anggaran BPJS alhamdulillah masih aman sampai tahun depan, sampai tahun yang akan datang, dan akan aman terus kalau semua disiplin menjadi anggota peserta. Sementara di Kota Bandung, kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan di UPT Puskesmas Puter. Pemkot Bandung memastikan 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung sudah bisa melayani program ini. Sejak pagi, masyarakat mulai mengantri untuk melakukan tes pemeriksaan di Puskesmas Puter.